Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang percabangan. Percabangan identik dengan jika atau if. Di sini kita membahas yang pertama ada if tunggal dan if ganda. Apa itu if tunggal? If tunggal adalah biasanya digunakan jika pemilihan hanya memberikan satu pilihan yang dilaksanakan bila kondisi persyaratan dipenuhi bernilai benar dan tidak memberikan pilihan lain yang dilaksanakan bila kondisi bernilai salah. Maksudnya di sini, jika pilihan yang pertama benar, maka memberikan hasil yang benar. Kalau misalkan tidak benar, berarti tidak menghasilkan apa-apa dan berkondisi salah. Apa itu if ganda? If ganda memberikan pilihan lain yang dilaksanakan bila kondisi bernilai salah. Maksudnya gimana? Kalau misalkan pilihan satunya benar, maka benar. Kalau misalkan pilihannya salah, ada pilihan kedua. Kalau misalkan yang A-nya salah, yang B-nya ada pilihan lain. Maksud aja contohnya. Analogi untuk if tunggal dan if ganda. Untuk if tunggal, misalkan ini bernama Roni. Roni ingin pergi ke rumah Egan. Untuk ke rumah Egan, Roni bertemu dengan ayahnya Egan. Jika Roni bilang, "Pak, adakah Egan di rumah?" Jika ada, bapaknya Egan mempersilahkan Roni untuk masuk ke rumah Egan. Kalau misalkan salah, Roni tidak melakukan apapun karena tidak ada pilihan lain atau bernilai false. Jadi kalau misalkan analogi if ganda, Roni tadi kan ke rumah Egan, terus tidak ada Egannya di rumah, jadi dia mempunyai pilihan lain untuk ke rumah Adi. Nah, untuk di rumah Adi, Roni bertanya kepada bapaknya Adi, apakah adinya ada? Jikalau ada, Roni dipersilakan masuk ke rumah. Jika misalkan tidak ada, Roni akan melakukan pilihan yang ketiga, yaitu pulang. Selanjutnya ada pseudocode if tunggal. Pseudocode untuk if tunggal. Jika kondisi pernyataan 1, pernyataan 2, maka langsung selesai. Bagaimana kalau misalkan if ganda? Jika kondisi pernyataan 1, maka pernyataannya M. Jika salah, pernyataan 2 misalkan M. Seperti contoh yang tadi. Misalkan ganda. Jika Roni pergi ke rumah Egan, lalu Egannya ada di rumah, maka pernyataannya Roni dipersilakan masuk ke rumah Egan. Kalau misalkan tidak ada, Roni akan ke rumah Adi dan selesai. Untuk pecat if tunggal dan if ganda. Contohnya mulai, lalu kita masukkan nilai, apakah nilainya lebih besar dari 60. Misalkan kita di sini memasukkan angka 80. Angka 80 besar dari 60 atau kecil dari 60? Ya benar, angka 80 adalah besar dari angka 60. Maka kalau misalkan iya, yes, jadi akan mengeluarkan output lulus. Dan kalau misalkan kita masukkan angka 45, maka 45 adalah kecil dan akan false dan tidak melakukan hasil apa-apa dan langsung selesai, tidak akan melakukan apapun lagi. Bagaimana kalau misalkan if ganda? Mulai, kita memasukkan angka 80, angka 80 lebih besar dari 60, maka akan menghasilkan output lulus. Bagaimana kalau misalkan kita memasukkan angka 45? Angka 45 adalah lebih kecil dari 60, berarti tidak memasuki syarat dan akan melakukan output tidak lulus dan selesai. Jadi perbedaan if tunggal dan if ganda, apabila if tunggal
hasil pertamanya adalah tidak benar atau false, maka tidak akan melakukan apa-apa lagi dan langsung selesai. Kalau misalkan if ganda, jikalau pilihan pertamanya itu false, maka mempunyai pilihan yang kedua. Selanjutnya ada if majemuk. If majemuk jika pemilihan lebih dari 2 untuk flowchartnya. Kondisi yang pertamanya benar, maka akan mengoutput pernyataan 1. Kalau misalkan salah, ada pilihan kedua. Kalau misalkan salah lagi, ada pilihan ketiga, dan seterusnya. If majemuk digunakan jika pemilihan lebih dari 2 untuk pseudocode-nya. Jika kondisi satunya penyataannya 1, lalu ada pilihan, jika pilihan pertamanya false, ada pilihan kedua. Jika pilihan keduanya false, ada pilihan ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan pilihannya lebih dari 2, kita akan memasukkan if, lalu else if, dan ditutup dengan else dan only. Analogi untuk if majemuk. Roni akan bermain ke rumah Egan, lalu bertemu dengan bapaknya Egan. Bertanya apakah ada Egan di dalam. Kalau misalkan ada, bapaknya akan mempersilakan masuk ke rumah Egan. Jika bapaknya bilang tidak ada, Roni akan melakukan atau inisiatif langkah kedua untuk bermain ke rumah Edo. Sampai rumah Edo, Roni bertemu dengan bapaknya Edo dan bertanya lagi seperti tahap yang pertama, yaitu menanyakan apakah ada Edonya di rumah. Jika ada, maka ayahnya Edo mempersilakan masuk Edo ke dalam rumah. Jika bapaknya bilang tidak ada, maka Roni akan melakukan atau mengambil inisiatif yang ketiga dan seterusnya, atau langsung pulang. Cukup sekian untuk materi kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.